Oke, kami bahas tuntutan mahasiswa terkait dengan biaya atau kenaikan biaya uang kuliah tunggal yang masih saja tinggi di masa pandemi. Melalui sambungan Zoom, hari ini sudah ada PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Nizam, dan Dino Ardiansyah dari perwakilan mahasiswa Humas Gerakan Rakyat Mendesak Universitas Trisakti. Selamat malam, Dino dan juga Prof. Nizam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Malam, Mbak. Oke, nampaknya gangguan Zoom-nya masih bermasalah. Kita lewat sambungan telepon, dua-duanya Dino dan juga Prof. Nizam sudah mendengar suara saya ya? Iya, saya Ardi, Mbak. Maaf, Mbak. Oke, Ardi, oke. Ardi, ya. Saya ke Ardi dulu. Ardi merupakan perwakilan mahasiswa Humas Gerakan Rakyat Mendesak Universitas Trisakti. Yang dikeluhkan, yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia adalah uang kuliah yang masih terasa tinggi, khususnya untuk next semester atau semester berikutnya. Pasalnya sekarang kondisinya lagi tidak baik, lagi di tengah pandemi. Kalau dari Ardi sendiri di Trisakti memang kenaikan UKT-nya sudah keluar, besaran biayanya berapa? Iya, maaf sebelumnya saya di sini mewakilin dari Gerakan Rakyat Mendesak, jadi bukan salah satu universitas ya, Mbak. Jadi saya mungkin akan bahas secara langsung lah, secara general masalah-masalah yang ada di universitas yang tadi gerakan kolektif ini gitu. Jadi bukan salah satu universitas saja, gitu, Mbak. Oke, jadi ini merupakan suara dari teman-teman mahasiswa, tidak dari Trisakti saja ya. Oke, Ardi, besaran UKT-nya yang dihimpun dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi memang sudah ada angkanya, kisaran biayanya, karena kan setiap universitas pasti berbeda-beda kan, perguruan tinggi pasti berbeda-beda nih. Iya, jadi memang sekarang kita lagi proses konsolidasi sama kawan-kawan simpul-simpul di setiap daerah, karena ini merupakan keresahan bersama. Ya kan, udah mulai secara akumulasi, udah mulai nampak nih ke permukaan bahwa permasalahan UKT ini jadi masalah yang sangat serius di tengah pandemi ini. Dan kita merasa tidak ada hadirnya negara hari ini menjadi suatu permasalahan. Dan tadi, gerakan ini bukan gerakan salah satu aliansi, gerakan salah satu universitas. Tidak, ini gerakan kolektif, Mbak, yang saya sampaikan. Jadi ketika ada instansi mana mengatakan ini gerakan mereka, universitas mana yang mengatakan gerakan mereka, itu salah besar. Karena ini kita adalah gerakan kolektif. Begitupun tadi dengan permasalahan tadi kita lagi proses konsolidasi di antara mahasiswa khususnya. Oke, Ardi, dari teman-teman mahasiswa sebenarnya apa saja sih, hak-hak apa saja yang kalian rasa ini semua terpangkas di masa-masa pandemi? Kurang lebih sekitar 3 bulan ke belakang kan? Selama kalian menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini. Ardi? Ardi masih dengar suara saya? Ardi? Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Ardi, tapi saya ke Prof. Nizam terlebih dahulu. Berikut ya, Prof. Nizam. Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Oke. Iya, Prof. Nizam, tadi mungkin Anda juga sedikit banyak mendengar bagaimana keluhan, curhatan dari perwakilan mahasiswa. Anda melihat dari kementerian seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi sejak awal Mas Nadiem itu sangat perhatian pada siswa dan mahasiswa. 9 Maret itu Mas Menteri sudah mengeluarkan surat edaran untuk kita melakukan pembelajaran dari rumah itu dengan harapan itu keselamatan dan kesehatan mahasiswa dan dosen serta para guru siswa itu nomor 1. Jangan sampai itu menjadi korban ya. Kemudian kita juga mengirimkan surat pada tanggal 23 Maret dan 31 Maret ya, untuk perguruan tinggi kami himbau untuk memberikan dukungan pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran dari rumah melalui berbagai macam skema yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena pada saat yang sama kita juga tahu APBN kita harus mengalami efisiensi karena pendanaan yang kita fokuskan untuk mitigasi pandemi. Jadi sebagai gambaran, Kementerian Dikbud saja harus memotong anggaran hampir 5 triliun. Dan itu tentu berdampak pada kemampuan kita untuk memberikan subsidi pada perguruan tinggi misalnya. Toh dalam kondisi seperti itu, perguruan tinggi sangat luar biasa sekali. Mereka tetap berupaya untuk bisa membantu mahasiswa, ada yang memberikan pulsa, ada yang membantu logistik dan sebagainya dengan bergotong royong. Bahkan sesama mahasiswa juga saling membantu, alumni membantu, filantropi dan berbagai macam CSR kita mobilisasi dan alhamdulillah itu cukup membantu.
Oke. Kemudian juga kami berkoordinasi erat sekali dengan teman-teman perguruan tinggi, terutama untuk yang PTN ya, Mahasiswa Sektor Perguruan Tinggi Negeri, itu sudah sepakat, itu sejak April, untuk memberikan 4 skema bagi mahasiswa, karena kita sudah mengantisipasi semester depan kan ya. 4 skema untuk membantu mahasiswa untuk membayar UKT-nya. Yang pertama, mahasiswa bisa mengajukan penundaan pembayaran kalau orang tuanya mungkin PHK atau mungkin dagangannya tentu mengalami kondisi yang tidak. Artinya ada keringanan ya? Ya, kemudian yang kedua itu bisa dengan menyicil pembayaran beberapa kali sesuai dengan kemampuan orang tua. Yang ketiga juga mahasiswa bisa mengajukan penurunan UKT. Itu sudah ada mekanismenya dan sudah berjalan itu, bahkan sebelum ada pandemi itu bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Kemudian yang keempat, kalau memang mahasiswa itu jatuh miskin orang tuanya, itu bisa mengajukan beasiswa. Jadi sudah ada 4 mekanisme itu yang disiapkan sejak awal. Kemudian pemerintah juga menyiapkan 400.000 KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu, yang orang tuanya miskin atau jatuh miskin, itu bisa menggunakan KIPK tadi. Kalau tahun lalu itu KIPK hanya 137.000, tahun ini itu menjadi 400.000. Dan itu adalah bentuk kehadiran nyata pemerintah di dalam upaya membantu mahasiswa dan orang tuanya. Pada saat yang sama kita tahu bagaimana anggaran pemerintah dan anggaran negara ini difokuskan betul pada upaya untuk mitigasi pandemi dan jaringan pengaman sosial untuk mereka-mereka yang ter-PHK, mereka-mereka yang tidak bisa makan, mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini luar biasa sekali sebenarnya kalau saya lihat yang kita upayakan. Tentu ini saatnya untuk kita bergotong royong. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan pemerintah untuk semuanya. Prof. Nizam, artinya begini, sebelum nanti saya ke Ardi lagi, kembali ke Ardi, artinya dengan 4 skema tadi yang Anda sampaikan, yang bermaksud untuk meringankan dari keluarga mahasiswa-mahasiswa ini, tetap ada posibilitas, artinya UKT ini memang akan naik untuk semester berikutnya, karena ini kan pasti akan kembali kebijakan ke masing-masing perguruan tingginya nanti kan? Enggak, UKT sudah ditetapkan lama, jadi tidak ada kenaikan UKT. Oke. Tidak ada kenaikan UKT. Saya ulangi, tidak ada kenaikan UKT. Tidak ada kenaikan UKT? Iya. Oke, tidak ada kenaikan UKT. Saya ke Ardi lagi, Ardi. Ya. Oke, Ardi. Tadi Prof. Nizam menyampaikan tidak ada kenaikan UKT. Ya, jadi setelah pandemi ini tidak. Tapi yang kita sayangkan adalah hari ini nggak hanya Mendikbud ya, kita juga mungkin Kemenak juga banyak yang di bawah naungan Kemenak. Ini baru bisa muncul, contohnya kayak Mendikbud baru hari ini lewat Pak Nizam mengeluarkan surat pernyataan tadi kan. Tapi kita sayangkan kenapa ini kebijakan ini baru keluar ketika ada gerakan yang harus viral terlebih dahulu. Kemana aja negara selama ini saat pandemi, ketika kita mahasiswa berteriak-teriak, kita susah untuk membayar, UKT sangat memberatkan, bahkan cuma di universitas negeri, semua universitas, tapi tidak ada. Ini yang jadi masalah. Kalau baru hadir, baru keluar kebijakan ketika ada hal Oke, viral satu-satu dulu. Prof. Nizam. Itu jadi masalah. Kita apresiasi lah, cuman kita sayangkan kenapa baru ada, ya kan terpantik dulu, ada gerakan viral, baru negara hadir. Padahal kan hari ini masalah nggak cuma masalah ekonomi dan juga kesehatan, ya kan, ataupun masalah rasial, tapi hari ini masalah pendidikan sangat penting, Pak. Dan negara kita anggap tidak becus untuk hadir di situ. Gitu. Tidak hanya Mendikbud ya, Kemenak pun juga sama. Makanya di sini ada gerakan kolektif ini untuk kita bersama-sama melebur jadi satu untuk menyuarakan tadi bahwa negara harus hadir di dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu, Pak. Oke, Ardi. Tadi pertanyaan sebelumnya juga saya ke Anda, hak-hak apa saja sebenarnya yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa ini terbuang, hak belajar, hak yang didapatkan selama masa pandemi ini? Ya, jadi untuk hak sebenarnya kita sangat tahu lah, ini kita sangat menyesuaikan ya. Biasa kita hidup berkuliah secara langsung, hari ini semuanya berubah gitu. Kalau yang kita tanya haknya apa, pertama fasilitas kampus kita bayar secara penuh, hak kita bayarkan secara penuh, tapi kewajiban kita bayarkan secara penuh, tapi hak kita nggak dapat secara penuh. Lalu kedua, mungkin banyak tenaga pengajar yang kurang optimal, ya kan. Belum lagi tadi masalah UKT ini jadi permasalahan, ya kan. Bagaimana jangankan potongan ataupun memberikan kebebasan UKT, untuk transparansinya tidak ada.
Dan tadi permasalahannya memang dari kebijakan ini yang kita rasa dari Kemendikbud ataupun Kemenak nggak mengeluarkan kebijakan. Terakhir di bulan Maret memang ada kebijakan untuk memberikan pulsa dan internet sebagai subsidi. Tapi kita anggap itu kurang, Pak. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana nih transparansi UKT, bagaimana ada kepotongan karena dampak pandemi ini memberikan efek ekonomi untuk mahasiswa dan keluarga. Gitu. Ini jadi masalah di situ. Tapi Anda sempat merasakan artinya mendapatkan subsidi untuk kuota pulsa untuk masa belajar Anda selama Anda di rumah? Memang cuma tadi itu kebijakan balik ke setiap kampus masing-masing. Banyak beberapa kampus yang ternyata sampai sekarang pun tidak ada kebijakan tersebut. Sampai kemarin teman-teman di daerah Jakarta bergerak, mungkin di daerah-daerah lainnya juga di luar Jakarta kita juga bergerak sama. Dan akhirnya apa? Nggak semua kampus sudah mengeluarkan kebijakan tadi. Karena apa? Ini adalah himbauan. Jadi sifatnya kebijakan ini dikembalikan lagi pada universitas. Begitupun dengan kebijakan hari ini yang saya lihat dan kawan-kawan adalah kebijakannya dibalikin lagi pada universitas. Jadi kalau universitas tersebut nggak melakukan, ya nggak salah juga. Nah makanya kita pengen nih keseriusan dari negara, khususnya Mendikbud dan juga Kemenak, hadir di situ. Oke, efektivitas belajar daring yang Anda rasakan selama ini, selama 3 bulan kebelakangan ini seperti apa? Kemudian kalau misalnya kita compare atau kita bandingkan, artinya ketika Anda belajar sebelum pandemi, Anda harus ke kampus, ada biaya-biaya seperti misalnya Anda transportasi, makan dan sebagainya. Kemudian setelah ini kan sebenarnya biaya itu tidak ada, tapi Anda harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli pulsa untuk kuota atau internet gitu. Perbandingannya seperti apa? Nah ini tadi yang jadi permasalahan karena nggak semuanya mungkin untuk perkuliahan yang daring ini itu nggak semuanya bisa menyesuaikan. Tadi yang disampaikan memang itu nggak semuanya seperti itu. Jadi banyak kendala-kendala yang teman-teman sampai sekarang ngerasakan. Yaitu khusus tadi bagaimana kita harus bayar kuota internet sedangkan universitas juga memberikan bantuan internet juga nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini jadi masalah karena apa? Kehadiran negara yang tadi kita balik lagi nih nggak sungguh-sungguh hadir di dalam tengah pandemi ini untuk pendidikan tadi. Oke, ke Prof. Nizam. Prof. Nizam, tadi Ardi sampaikan untuk kebijakan pemerintah memberikan subsidi kuota internet tidak sepenuhnya berjalan, tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh mahasiswa atau seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bagaimana, Prof? Ya, tentu kemampuan pemerintah juga terbatas sekali ya. Kalau kita harus memilih memberi makan yang tidak bisa makan dulu atau membelikan pulsa, tentu yang nomor satu yang membelikan makan dulu. Dan itu pun kita juga sudah tetap berusaha semaksimal mungkin dengan berkoordinasi dengan Kominfo misalnya untuk bisa menyediakan paket layanan yang ramah kantong mahasiswa. Kemudian kita juga memobilisasi dari berbagai macam filantropis dan sebagainya untuk membantu mahasiswa. Jadi saya lihat perguruan tinggi dan kita semua itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi hak mahasiswa. Tadi meskipun pembelajaran dari rumah untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan kita semua, menjaga spreading pandemi, toh kita tetap berupaya untuk teman-teman tetap berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya melalui pembelajaran daring. Kemudian modul-modul perkuliahan juga menggunakan model-model sinkronus. Pada awalnya memang banyak yang menggunakan model sinkronus ya, dengan Webex, dengan Zoom, sehingga biaya pulsa menjadi membengkak. Tapi setelah kita berjalan waktu, maka ya semakin kreatif dan semakin efisien juga. Ada yang mengupload di YouTube sehingga bisa lebih murah untuk pulsanya dan sebagainya. Jadi menurut saya adalah waktunya untuk bergandengan tangan dan bergotong royong. Tidak bisa kita semuanya menimpakan bebannya pada negara, pada kondisi di mana kita membutuhkan kehadiran kita semua. Negara tidak tidur, tapi kita juga bersama-sama harus sadar bahwa ini membutuhkan apa yang bisa kita lakukan untuk negara. Oke, termasuk tadi pernyataan dari Ardi, artinya begini, sudah beberapa hari artinya mahasiswa memberikan atau meminta dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berdiskusi, mencari solusi. Tapi baru hari ini, begitu ya Ardi ya, baru hari ini akhirnya pihak dari Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan baru buka suara nih Prof. Insya Allah kami selalu terbuka masukan selama 3 bulan ini berapa belas kali. Ardi boleh sebentar dulu, saya ke Prof. Nizam dulu. Beberapa kali dengan adik-adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi
melalui video conference, melalui percakapan-percakapan, selalu saya terbuka untuk adik-adik semua. Karena suara mereka sangat perlu kita dengarkan dan kita carikan solusinya bersama-sama. Surat tadi saya dengar tanggalnya 27 Mei ya, kita itu sudah melakukan komunikasi dengan kampus-kampus, dengan berbagai mahasiswa itu sejak Maret. Sejak Maret. Kemudian tadi tentang kebijakan, 4 kebijakan tadi, itu sudah ada sejak awal April. Kenapa baru dimasalahkan sekarang? Dan pembayaran UKT itu baru akan mulai di bulan Juli nanti. Kenapa sudah ribut sekarang? Ini saya juga agak aneh juga ya. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu, mari kita cari solusi bersama-sama. Kita pasti peduli lah, pasti amat sangat peduli. Kita inginnya ya membantu semaksimal mungkin, tapi juga kita harus sadar bahwa kemampuan negara itu terbatas, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana sumber daya negara itu harus fokus dulu untuk memitigasi pandemi ini dan menjadi jaring pengaman sosial yang paling sangat membutuhkan. Intinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat membuka pintunya lebar-lebar untuk menampung aspirasi, curhatan, keluhan dari teman-teman mahasiswa apapun itu ya. Prof, terkait dengan kegiatan belajar mengajar, ini kan belum diputuskan, artinya perpanjangan kegiatan belajar mengajar dari rumah ini akan berlanjutkah di semester depan atau di tahun ajaran baru berikutnya? Ini kan belum diputuskan. Nah, melihat situasi yang seperti ini, evaluasi dari Kemendikbud seperti apa? Ya, kami melakukan survei untuk pembelajaran daring ya, respondennya ya puluhan ribu mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Meskipun banyak kendala yang dialami dan itu terus kita upayakan mengatasinya, tapi dari respons yang ada 23.000 lebih mahasiswa itu menyampaikan kalau lumayan efektif sebenarnya dari sisi delivery konten perkuliahan ya. Nah, untuk menghadapi ke depan ini, nah saat ini memang sedang dirumuskan bersama-sama dengan gugus tugas, dengan kantor Wapres dan tentu saja nanti yang akan memutuskan Pak Presiden ya untuk new normal ini. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan keluar nanti apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Tentu kita harus mengambil kebijakan dengan sangat hati-hati karena kita sangat ingin untuk bisa segera mengatasi pandemi ini dan mengakhiri pandemi ini secara bersama-sama. Keselamatan dan kesehatan tetap harus nomor satu. Ardi, silakan tanggapan Anda, Ardi. Ya, mungkin tadi sih ya kita paham lah. Memang ini nggak bisa kita minta ke negara semua. Cuman minimal adanya sebuah asas keterbukaan. Minimal tadi di tengah pandemi ini bagaimana Kemendikbud dan juga Kemenang misalkan ya melakukan transparansi penggunaan dana pendidikan selama pandemi ini. Lalu tadi kebijakan-kebijakan yang memang proporsional untuk secara komprehensif untuk kepentingan mahasiswa, nggak cuma yang di perguruan tinggi negeri, tapi seluruhnya, ya kan? Ini yang kita tunggu sebenarnya. Hari ini memang kita apresiasi lah keluar kebijakan dari Mendikbud ya khususnya tadi. Cuman yang tadi yang kita sayangkan ini kenapa baru terjadi saat ini ketika kita baru berkuar-kuar di media sosial misalkan seperti itu. Contohnya kayak tadi, hashtag Nadimana mahasiswa merana, hashtag Fahrul mana mahasiswa merana, ataupun ada juga teman-teman yang melakukan hashtag Mendikbud dicari mahasiswa. Kenapa baru ini bisa keluar ternyata ketika ini sudah viral terlebih dahulu? Ini kita sayangkan gitu. Kita sangat mensupport. Cuman tadi harus lebih komprehensif dan kita pun sering mengajak untuk audiensi dengan Mas Menteri sangat susah sekali. Dengan Kemenak sangat susah sekali. Ini nih yang kita pertanyakan kehadiran negara untuk pendidikan khususnya di mana? Seperti nggak sungguh-sungguh gitu loh. Sangat susahnya seperti apa Anda dari teman-teman mahasiswa membuka ruang diskusi sebenarnya? Kalau tadi Prof. Nizam bilang sebenarnya dari kami, dari pihak pemerintah membuka pintunya lebar-lebar untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa berdiskusi, mencari titik tengah, mencari solusi. Memang seberapa sulit? Jadi memang kita terkadang oke lah kalau Pak Nizam memang sering beberapa kali dengan universitas lain. Cuma kita ketika kita pengen berdiskusi dengan Pak Mas Menteri langsung, ini sangat sulit gitu. Seakan-akan Mas Menteri selalu menghindar tanpa ada alasan gitu. Selalu dilemparnya pada PLT Dirjen Dikti. Ini yang jadi masalah. Begitupun dengan Kemenak hari ini. Bagaimana kemarin hashtag Kemenak ngeprank, itu kan hal-hal yang sebenarnya kenapa sih nggak mau ditemuin buat kita berdialog supaya percakapan tumbuh gitu. Kenapa kita harus teriak-teriak viral di media sosial baru mau ada diskusi, kenapa seperti itu gitu loh. Ini pertanyaan yang sama juga untuk Anda, tadi saya sudah lempar ke Prof. Nizam, artinya gini, proses belajar mengajar ini di semester berikutnya
belum ada keputusan apakah akan dilanjutkan belajar mengajar dari rumah atau sudah kembali seperti sebelum masa pandemi. Selama Anda, teman-teman mahasiswa menjalani proses belajar mengajar dari rumah, optimalkah? Anda merasanya seperti apa? Cukup berjalan efektifkah? Ardi? Halo, Oke. ini juga tadi. Iya, Anda merasa proses belajar mengajar selama masa pandemi yang dari rumah ini cukup efektif tidak? Cukup optimal tidak? Tadi sih kalau kita bilang banyak teman-teman yang masih mengeluhkan gitu, karena tadi jangankan untuk merasakan sistem secara daring ini ya, untuk akses tadi internet dan listrik aja kadang masih kurang. Cuma kalau bilang sempurna atau efektif, ya kita anggap dengan compare dengan perkuliahan seperti biasa ya jauh. Cuma tadi mau gimana, mau nggak mau. Tapi tadi kita apresiasi lah, sebenarnya negara juga udah melakukan yang terbaik. Tapi tadi ada hal-hal yang ranah-ranah ini yang belum disentuh, seperti tadi kesejahteraan, jaminan sosial, ya kan, terus UKT dan lain-lainnya. Cuma kalau untuk sistemnya, ya so far masih oke lah, walaupun masih banyak perbaikan. Dan ini selalu kita suarakan kok ke kampus masing-masing dari kawan-kawan yang lainnya, di daerah masing-masing juga sama. Oke, Gitu. tapi intinya permasalahan atau tuntutan soal UKT sudah dijawab langsung oleh Prof. Nizam, sudah ada solusinya hari ini. Yang masih dicari adalah Mas Menterinya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Nizam, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan juga Dino Ardiansyah, perwakilan dari atau Humas Gerakan Rakyat Mendesak, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.